Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Hari ini saya memberikan judul untuk Renungan Harian, Songong, yang didasarkan pada surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 11. Saudara yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saudaraku, bila Anda memperhatikan, maka kata songong menjadi salah satu kata yang dalam seminggu terakhir ini menjadi viral dan trending topik di media sosial. Meski mungkin baru viral dan jadi trending topik, sesungguhnya kata ini sudah sering dipakai anak-anak muda sebagai kosakata bahasa gaul sehari-hari untuk menggambarkan sosok orang yang dianggap tidak menyenangkan. Pertanyaannya adalah, apa arti dari kata songong tersebut? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata songong sebagai tidak tahu adat. Sedangkan dalam arti bahasa gaul, kata songong dimaksudkan sebagai arogan atau sombong, atau juga bisa sombong atau besar kepala. Oleh karena itu, kata songong dapatlah dimengerti sebagai sikap arogan, sombong, besar kepala, dan tidak tahu adat. Bagaimana perasaan kita bila berjumpa dengan orang yang songong tersebut? Tentu amat sangat menjengkelkan hati, bukan? Ya, sikap songong tidak akan dapat membawa damai, malah sebaliknya membawa perpecahan. Meski kata songong ini lebih banyak digunakan sebagai bahasa gaul sehari-hari, bukan berarti bahwa sikap songong tidak bisa muncul di gereja. Dahulu, pada masa pelayanan Rasul Yohanes, ada juga orang yang dapat dikategorikan memiliki sikap songong. Ia bernama Diotrefes. Rasul Yohanes menyebut Diotrefes sebagai orang yang ingin menjadi paling terkemuka di antara jemaat, sehingga ia menolak penatua dan para penginjil dengan kalimat yang kasar. Sikap ini muncul karena Diotrefes tidak mau mengakui Rasul Yohanes dan teman-teman, serta merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Karena sikapnya itu, maka Diotrefes juga melarang warga jemaat menerima teman-teman Yohanes ke dalam rumah mereka. Maksudnya tentu ialah para penginjil yang mengembara dalam rangka pekabaran Injil. Bila ada anggota jemaat yang menerima para penginjil ini, maka warga jemaat tersebut akan dikucilkan. Sikap Diotrefes ini berbeda dengan sikap Demetrius, tokoh yang lain di jemaat yang sama. Tentang Demetrius, Yohanes menyebutkan bahwa semua orang memberi kesaksian yang baik tentang dirinya. Karena ada perbandingan yang mencolok antara Diotrefes dan Demetrius, maka Yohanes memberikan nasihat kepada Gaius. Saudara yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saudaraku, orang yang songong membuat dirinya akan sangat mudah untuk bersikap tidak tunduk kepada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, bila sikap songong ini muncul di tengah-tengah pelayanan, maka pastilah tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena sikap songong justru akan membawa perpecahan, bukan kedamaian. Bila kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, maka tentunya kita juga harus melakukan pelayanan kita ini seiring dengan rancangan Tuhan itu. Dimanapun kita berada, maka kita harus membawa damai sejahtera, bukan perpecahan. Oleh karena itu, kita mesti meniru sikap Demetrius, bukan Diotrefes.
Jangan kita bersikap songong, melainkan mesti menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk terus belajar menjadi rendah hati, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat membawa damai dan juga menjadi berkat. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.